Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para fans setia sinetron Buku Harian Seorang Istri, balik lagi bersama Mimin ya. Nah, seperti biasa Mimin di sini akan membagikan sedikit ulasan dari kelanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Nah, tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat. Bahkan kita juga akan dibuat semakin penasaran untuk kelanjutannya. Nah, maka dari itu, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk para fans setia sinetron Buku Harian Seorang Istri, Mimin sarankan yang baru saja bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, akan tetapi sebelumnya Mimin akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya untuk keperluan referensi di episode selanjutnya. Dan Mimin juga menyarankan untuk para fans setia sinetron Buku Harian Seorang Istri agar menyimak video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya. Nah, bagaimana tanggapan atau komentar dari para fans semua tentang episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya ada adegan kemesraan antara Nana dan Dewa ya? Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, terlihat di sini ada Nana dan Lia. Mereka sedang mengobrolkan masalah hubungan antara Fajar dan Lia. Ketika Nana ini mengetahui tentang kesedihan dari Lia, Nana pun menanyakan soal hubungan antara Lia dan Fajar. Tentu saja di sini awalnya Lia tidak ingin menceritakannya kepada Nana, namun Nana sangat ingin mengetahuinya, sehingga membuat Lia pun menceritakan jika ia baru saja menghilangkan cincin pemberian dari Fajar. Nah, karena hal tersebutlah yang membuat Nana ini ingin membantu untuk memperbaiki hubungan antara Lia dan Fajar. Nana pun berusaha untuk mencari cincin yang sudah hilang tersebut. Setelah Nana ini pergi dari tempat tersebut, rupanya Lia bertemu dengan Tante Merlin. Tante Merlin menceritakan kepada Lia jika ia tidak bisa atau tidak mendapatkan pinjaman uang. Ketika Tante Merlin dan Lia ini mengobrolkan masalah hutang yang belum mereka bayar, tiba-tiba Fajar mendengarkan pembicaraan mereka. Tentu saja rasa penasaran dari Fajar, di mana Fajar ingin mengetahui rahasia yang sedang disimpan oleh Tante Merlin dan Lia pun terungkap. Fajar pun mengetahui jika Tante Merlin dan Lia terlibat hutang. Bahkan Fajar telah mengetahui alasan dari Lia mengapa Lia sampai bernyanyi di bar, karena ingin melunasi hutang Tante Merlin. Nah, karena hal tersebutlah yang membuat Fajar ini sangat berharap kepada Tante Merlin dan kepada Lia agar mereka berdua bisa menerima bantuan dari Fajar. Namun di sini terlihat Tante Merlin pun merasa sangat bersalah karena sudah menelantarkan Fajar, menitipkannya di panti asuhan, sehingga membuat Tante Merlin ini tidak ingin atau tidak mau menerima bantuan dari Fajar. Karena Tante Merlin merasa sudah terlalu banyak Tante Merlin dan Lia menyusahkan Fajar. Sedangkan di sisi lainnya terlihat Nana bertemu dengan Fajar. Karena Nana ini melihat kesedihan dari Fajar, lalu Nana pun bertanya ada apakah dengan Fajar. Fajar pun mengatakan jika hubungannya dengan Lia saat ini tidak membaik. Bahkan Fajar sampai mengatakan kepada Nana jika Fajar akan melupakan Lia untuk selamanya, karena Lia tidak menanggapi Fajar. Bahkan Lia tidak ingin menggunakan cincin yang diberikan oleh Fajar untuk Lia. Selain keputusan dari Fajar ini akan melupakan Lia untuk selamanya, rupanya Fajar akan membuang cincin ke sebuah danau karena Fajar sangat-sangat kecewa terhadap Lia. Rupanya di danau tersebut adalah di mana Fajar dan Lia mengikat janji waktu itu. Fajar pun akan membuang cincin tersebut ke danau tersebut. Terlihat di sini Nana pun sangat cemas dengan keputusan dari Fajar, di mana Nana mengetahui mengapa Lia tidak menggunakan atau tidak memakai cincin yang diberikan oleh Fajar karena telah hilang. Nah, apakah karena permasalahan ini Nana pun menjadi celaka karena Fajar akan membuang cincin tersebut di sebuah danau, di mana
ketika Fajar dan Lia mengikat janji, Nana pun akan mengikuti Fajar agar Fajar tidak membuang cincin tersebut, agar hubungan antara Lia dan Fajar pun tidak berakhir sampai di sini. Rupanya ketika Nana ini mengikuti Fajar ke danau tersebut, ada Friska yang berusaha untuk mengikuti Nana. Dan tentunya ini adalah kesempatan untuk Friska untuk mencelakai Nana di danau tersebut. Dan syukurlah di sini ada Fajar yang berusaha untuk menolong Nana dan membawa Nana dalam keadaan tak sadarkan diri. Apakah yang dilakukan oleh Fajar ini salah? Menolong Nana dan menggendong Nana, di mana Nana dalam keadaan tak sadarkan diri setelah dicelakai oleh Friska. Seperti yang bisa kita lihat di sini, terjadi pertengkaran antara Dewa dan Nana. Apakah karena hal tersebut ya? Ataukah ini hanya halu dari Mr. Ronai, di mana Mr. Ronai ini berhalu ketika Dewa memarahi Nana dan mengusir Nana dari rumah keluarga Buana. Terlihat di sini, Roni pun mencoba menenangkan Nana dan memeluk Nana. Terlihat di sini juga Nana tersenyum ketika dipelukan Roni. Pastinya ini adalah halunya dari Roni. Dan tidak lama kemudian Livia datang dan marah terhadap Nana. Bahkan Livia sampai mendorong Nana dan mengatakan kepada Nana jika Nana telah merebut Roni dari dirinya. Namun apa yang terjadi? Keadaan pun berbalik saat ini, di mana Roni ini sangat berani dan memarahi Livia karena sudah berani memarahi Nana. Pastinya ini adalah halunya dari Roni ya, mudah-mudahan saja. Nah, sedangkan di sisi lainnya karena Tante Merlin ini dalam kesulitan, terpaksa Tante Merlin harus menemui Neratu dan menceritakan yang semuanya tentang kesulitannya, di mana ia mempunyai hutang sebesar 2 miliar kepada Neratu. Pastinya hal yang dilakukan oleh Tante Merlin ini akan menjadi keributan besar, di mana Bu Farah mendengarkan pembicaraan antara Tante Merlin dan Neratu. Tentunya Bu Farah ini mengetahui jika Tante Merlin meminta bantuan kepada Neratu agar bisa melunasi hutangnya. Dan pastinya apa yang ditakutkan pun terjadi. Terjadilah keributan antara Tante Merlin dan Bu Farah di hadapan Neratu, sehingga membuat Neratu pun menjadi drop lagi dan harus dibawa ke rumah sakit karena Neratu sudah tidak tahan lagi dengan keributan antara Bu Farah dan Tante Merlin. Setelah Bu Farah dan Tante Merlin ini mengetahui ketika Neratu sudah jatuh pingsan, mereka pun langsung bergegas untuk membawa Neratu ke rumah sakit. Dan terlihat di sini Neratu pun sedang dirawat di rumah sakit dan keluarga Buana pun kumpul di hadapan Neratu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya ya setelah Neratu ini dirawat di rumah sakit? Apakah Tante Merlin akan disalahkan dengan masalah ini? Tentunya membuat kita semakin penasaran untuk kelanjutannya. Maka dari itu untuk kelanjutannya kita saksikan saja di episode yang akan tayang di episode selanjutnya ya. Atau tunggu video Mimin yang segera Mimin upload. Nah, jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.